Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Jamaah salat Maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, yaitu babul khauf. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khauf minal ibadah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan murkanya, akan siksanya, termasuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir yang kita bacakan yaitu tentang penciptaan manusia, kemudian ditetapkan tentang 4 hal setelah ditiupkan roh kepadanya, tentang ajalnya, kemudian rezekinya, kemudian amalannya, sengsara ataupun dia nanti mendapatkan kebahagiaan. Sudah dibahas pada pertemuan berikut sebelumnya. Kemudian hadis yang berikutnya, sekarang hadis yang kedua. Wa anhu, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi jahannama yawma idin laha 70,000 zimamin ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Jadi pada hari kiamat nanti akan dikeluarkan api neraka, yang mana dia memiliki 70.000 pengendali. Kemudian ma'akul lizimamin 70,000 malak. Jadi tiap kendali ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan atau menampakkan neraka jahanam, yang mana neraka jahanam ini memiliki 70.000 kendali. Kemudian tiap-tiap kendali dikendalikan oleh 70.000 malaikat. Apa maksud dari hadis ini? Ini maksud hadis ini adalah bahwa kaum muslimin dan muslimat hendaklah senantiasa memperhatikan amal-amalannya yang dilakukan di dunia ini, bahwa sesungguhnya al-jannatu haq wan naru haq, surga itu adalah jelas benar, demikian juga neraka itu juga jelas benarnya. Sehingga dengan ada informasi dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, demikian juga lewat lisan-lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kehidupan di akhirat nanti, maka setiap muslim akan senantiasa berhati-hati dalam kehidupan ini, jangan sampai dia masuk ke dalam
kubangan api neraka. Waliyadzubillah. Hadis yang berikutnya adalah wa anin Nu'man bin Bashir, dari Nu'man bin Bashir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudau fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adzaban wa innahu la ahwanuhum 'adzaban. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya penduduk atau ahli neraka yang paling ringan siksaannya nanti, paling ringan azabnya nanti pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan sepotong api neraka di kedua telapak kakinya, kemudian mendidihlah otaknya. Jadi sepotong api neraka yang diletakkan di bawah tumitnya, di telapaknya ini, kemudian mendidihnya kepalanya. Orang menyangka bahwa itu adalah azab Allah yang paling pedih. Sebenarnya itu azab Allah yang paling ringan. Siapakah yang akan mendapatkan azab seperti itu ya? Tentunya mereka-mereka adalah al-kafirun. Jadi mereka-mereka orang-orang kafir akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir yang bagaimana tidak disebutkan di sini. Yang jelas azab yang paling ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala mereka yang diletakkan sepotong api neraka di telapak kakinya, kemudian otaknya mendidih. Bagaimana dengan azab yang pedih? Ya, tentunya kita sudah mengetahui dalam Al-Qur'anul Karim, jadi ketika seorang dimasukkan ke dalam neraka waliyadzubillah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Jadi betul-betul merasakan bagaimana siksa api neraka. Ini bagaimana siksa api neraka yang akan senantiasa membakar orang-orang yang masuk ke dalamnya, tetapi mereka tidak hidup dan juga tidak mati. Adapun al-munafikun nanti akan menempati neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu orang-orang munafik yang nifakan i'tiqad. Jadi i'tiqadnya munafik, keyakinannya nifak, maka nanti akan menempati neraka yang paling bawah waliyadzubillah. Karena nifak itu ada dua, ada nifak yang amali, ada yang nifak yang i'tiqadi. Kalau nifak yang amali ini sebagaimana disebutkan dalam hadis, ayatul munafiki salas. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Idza hadatsa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada ahlafa, apabila dia berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina khana, apabila diberikan amanat dia mengkhianati. Ini nifak yang amali, tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau nifakan i'tiqadiyan, nifak yang sifatnya keyakinan, ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa musamma kanu yash'urun wa ma yash'urun. Jadi ada sebagian manusia mengatakan beriman, saya ini beriman, sementara mereka tidak beriman sama sekali. Dia mengelabui orang Islam. Dia memang berkomunikasi dengan orang Islam, kemudian juga pakaiannya juga pakaian Islam, akan tetapi i'tikad keyakinannya ini adalah keyakinan yang semu dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul Munafiqin, yaitu pimpinan orang-orang munafik pada saat Rasulullah masih hidup, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah Rasul Munafiqin, yang imannya itu tidak sampai ke dalam hatinya, tidak sampai ke tenggorokannya, hanya di mulutnya saja gitu. Sehingga ketika terjadi perang Uhud,
beliau dan 300 orang itu mengurungkan niatnya untuk ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas-jelas nifaknya nifak i'tiqadiyan. Itulah yang seperti itulah yang nanti akan menempati keraknya neraka waliyazubillah. Hadis ini dan hadis sebelumnya, hadis yang sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, kemudian hadis yang tadi diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian hadis yang berikutnya yang keempat, wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhu an-naru ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatihi. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwa ada nanti orang-orang yang kena api neraka, yang terkena adalah sampai ka'baihi, sampai mata kakinya gitu. Jadi sampai mata kakinya gitu. Ada juga yang terkena api neraka ila rukbataihi, sampai ke dua lututnya gitu. Kemudian ada juga yang minhum man ta'khuduhu ila uzzatihi ay maq'adul izari tahta surrah, sampai di bawah pusarnya. Jadi ada orang yang merasakan neraka itu sampai di pusarnya, di bawah pusarnya. Wa minhum man ta'khuduhu ila tarquwatihi. Ada juga yang nanti merasakan neraka itu sampai inda fagrin nahri, sampai di bahunya gitu. Jadi yang di dalam api neraka ini sampai di bahunya, sampai di lehernya gitu. Ini sesuai dengan amal-amal kejahatan yang mereka lakukan. Wa na'udzubillah min dzalik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan seperti ini agar orang-orang beriman itu merasa khauf, merasa takut terhadap azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana disebutkan tadi, api yang ada di neraka itu adalah sab'ina, ada sekitar 70 sekian dibandingkan dengan api yang ada di dunia ini. Ini baru satu saja yang diberikan dari 70 sekian api yang ada di neraka. Wal iyazubillah. Sehingga dengan kita mengetahui adanya siksa-siksa di neraka dan penghuni-penghuninya, maka dengan harapan kita semuanya mampu menjaga diri kita dan menjauhkan diri kita serta keluarga kita dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, ittaqun nar walau bisyiqqit tamri. Takutlah kalian kepada neraka sekalipun dengan sebesar biji kurma. Jadi artinya kebaikan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, itu kalau kita benar-benar ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dinilai, keikhlasan yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi, kalau sekiranya besok terjadi hari kiamat, maka hendaklah sekarang seorang itu menanam. Jadi menanam kebaikan. Jadi dia melakukan amal kebaikan sekalipun besok terjadi hari kiamat. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya adalah dari Abdullah bin Umar wa ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rahshihi ila ansafi uzunaihi. Jadi pada hari kiamat di manusia itu berdiri menghadap Tuhan, seru sekalian alam, sehingga mereka tenggelam salah seorang di antara mereka dalam peluhnya sampai ke telinganya.
Demikian juga sebelum adanya hisab, manusia dibiarkan terombang-ambing oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keringat-keringat mereka ada yang sampai di mata kakinya, ada yang sampai di rukbatayhi, ada yang sampai di lututnya, ada yang sampai di surahnya, di bawah pusarnya, ada yang sampai ke mulutnya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jadi seorang yang nanti akan hadir adalah mulai dari Nabi Adam alaihissalam, anak-anaknya, cucunya, sampai kepada kita semuanya, miliaran manusia yang memenuhi padang mahsyar, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Ini sebelum dihisab. Demikian juga matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala qadra mil au milaini. 1 mil atau 2 mil. Sekarang bermil-mil saja orang sudah mengeluh di dunia ini, bagaimana nanti di akhirat? Tidak ada yang satupun orang yang selamat nanti kecuali dengan amalan-amalan, dengan iman-imannya. Dan itulah orang-orang yang benar-benar ikhlas beriman karena Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti akan mendapatkan naungan. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat nanti. Di antara adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, kemudian pemuda yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian pemuda yang senantiasa qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, kemudian seorang pemuda yang diajak untuk berbuat zina, kemudian dia mengatakan ittaqillah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang pemuda yang menginfakkan hartanya, tangan kanannya menginfakkan, tangan kirinya tidak mengetahui. Artinya keikhlasannya sangat luar biasa. Kemudian seorang pemuda yang senantiasa mengingat Allah di tempat kesepian, di tempat yang sepi, kemudian dia menangis fafadat ainahu. Jadi ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam tempat yang sepi, kemudian dia menangis. Mereka-mereka inilah nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat ya. Karena itulah hendaklah kita semuanya menjadi salah satu di antara 7 golongan yang disebutkan tadi ya. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qatt. Kami mendengarkan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khutbah itu belum pernah saya dengarkan sama sekali. Faqala, bagaimana khutbahnya? Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhum wa lahum khanin. Muttafaqun alaih. Kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian tidak akan pernah, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian justru akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kemudian ketika mendengarkan itu, sahabat-sahabat Rasulullah SAW ghatta wujuhahum, semuanya menutup wajah-wajah mereka. Menutup wajah-wajah mereka. Walahum khanin. Jadi itu sambil nangis terisak-isak. Jadi mereka ketika mendengarkan Rasulullah seperti itu berkhutbah, mereka menutup wajah dan menangis. Wa fi riwayatin, dalam riwayat, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba. Telah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuatu, kemudian beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Faqala uridat alayyal jannatu, telah dilihatkan kepadaku surga, wan nar, demikian juga neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarr,
saya belum pernah melihat seperti hari ini ada kebaikan dan juga ada keburukan. Walau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kalau sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, atau sekiranya kalian melihat apa yang aku lihat, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Fama ata ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun ashaddu minhu ghattaw ru'usahum wa lahum khanin. Tidaklah merupakan satu hari yang paling menakutkan kecuali pada hari itu. Kemudian para sahabat pun menutup muka-muka mereka dan mereka semuanya menangis. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Qudwatuna wa uswatuna. Qudwah kita, uswah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan neraka yang akan dihuni oleh mereka-mereka yang berbuat maksiat di dunia ini. Karena itulah beliau senantiasa beristighfar, mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim sampai 70 kali, bahkan sampai 100 kali beliau beristighfar. Padahal dosa-dosa beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga beliau tidak pernah ketinggalan sholat malam. Beliau bangun di malam hari sampai kaki beliau pecah-pecah dan sampai bengkak-bengkaklah kaki beliau. Rasulullah SAW melakukan ini adalah sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diampuni dosa-dosanya. Nah, bagaimana dengan kita sekarang ini? Ujian dan cobaan sungguh berat ya, di zaman kita sekarang ini, apalagi di hari-hari ini ada apa? Ada sepak bola gitu ya. Yang waktu-waktunya ini sangat luar biasa, waktu-waktu yang mustajabah. Di malam hari, tengah hari, jam 2 malam dia. Nah, mesti di sini akan berperang antara kebatilan dengan kebenaran. Mampukah pada saat itu orang bangun, kemudian dia melaksanakan sholat tahajud dan tidak melihat bola? Kan bisa dilihat besoknya, kan bisa. Orang semuanya bisa bangun sekarang. Mungkin sudah diniatkan, ya Allah bangunkanlah jam sekian supaya bisa nonton bola, supaya bisa tahajud. Bangun itu, nggak pernah terlambat ya. Jam sekian bangun. Sudah siap dengan kopinya, sudah siap dengan tehnya dan lain sebagainya. Sudahkah dia melakukan seperti ini pada saat ketika dia akan melaksanakan sholat tahajud ini? Ujian keimanan di zaman sekarang ini sangat luar biasa. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menyangka bahwa ketika mereka mengatakan saya beriman kemudian tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian zaman dulu beda dengan ujian zaman sekarang ini. Nah, karena itulah Rasulullah mengatakan bahwa orang yang paling besar ganjarannya adalah nanti orang yang hidup di akhir zaman. Para sahabat mengatakan, bagaimana bisa demikian ya Rasulullah? Iya. Kalau kalian sekarang beriman kepadaku karena kalian melihat aku, kalian meyakini adanya Al-Quran karena kalian melihat bagaimana wahyu diturun, sungguh nanti di akhir zaman ada orang-orang yang taat. Mereka tidak pernah melihat aku dan juga tidak pernah melihat bagaimana Al-Quran itu turun, akan tetapi mereka senantiasa menjaga ketaatannya. Itulah mereka-mereka yang akan mendapatkan ganjaran yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi Abu Zakaria Asy-Syafi'i tentang babul khauf ini. Jadi yang pada hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan takhwif, memberikan rasa khauf kepada kita, rasa takut kepada kita dengan dijelaskan oleh Rasulullah tentang bagaimana keadaan jahanam, bagaimana keadaan neraka dan siapa saja yang akan menghuninya. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memberikan mau'izah al-hasanah kepada para sahabat-sahabatnya dan kepada kita semuanya agar senantiasa menjaga lisan-lisan kita
Jangan sampai kita ini banyak tertawa kemudian tidak melakukan amalan apapun. Rasulullah mengatakan, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Tapi mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Masih ada waktu panjang. Sekarang masuk waktu jam berapa ini? 18.36. Kita berikan kesempatan kepada para jamaah untuk barangkali ada yang bertanya ataupun mungkin ada yang menambahi. Tafadhol, silakan. Kenapa? Mic-nya nggak bisa? Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, semuanya kok pemuda ya. Iya. Yang pertama tadi tentang buku ya sudah pernah kita bahas juga. Ternyata akhirat tidak kekal. Perlu diketahui bahwa penulis buku ini bukan ahli tafsir, bukan juga seorang ulama. Dia seorang ahli kimia yang menilai sesuatu dengan hitungan matematika. Setelah dihitung, kemudian dia menemukan angka bahwa ternyata akhirat itu tidak kekal. Dan juga dia mengambil dalil bahwa Allah itu kan kekal. Jadi kalau yang dikatakan kekal berarti yang lain sama dengan Allah. Nah, ini kan pikiran manusia. Pikiran manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang yang masuk ke dalam surga maka dia khalidina fiha abada, akan kekal selama-lamanya. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan, semua disuruh sujud kepada Nabi Adam. Padahal kan sujud tidak boleh kecuali kepada Allah. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka semuanya sujud kecuali iblis yang enggak sujud di dia. Iblis yang enggak sujud. Sama dengan seperti tadi bahwa kekekalan seorang hamba di akhirat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita menghitung dengan hitungan matematika sekian tahun kemudian dikalkulasikan ternyata juga akhirat tidak kekal. Ini kan hitungan matematika. Urusan-urusan akhirat, urusan-urusan alam gaib tidak perlu kita bahas dengan akal-akal kita, tidak akan pernah sampai. Bahkan setelah itu juga ada bukunya yang berjudul ternyata tidak ada azab kubur ya. Itu ada juga bukunya yang seperti itu, dan bukunya yang lain juga banyak yang nyeleneh ya. Tolong dijauhi buku-buku seperti itu sehingga akan bisa melemahkan iman kita. Kalau iman seorang sudah lemah, maka ya akibatnya dia akan ragu-ragu nanti. Kalau sudah ragu-ragu, dia akan berkesimpulan untuk apa saya sholat. Ternyata juga akhirat tidak akan kekal nanti. Sebagaimana juga dikatakan oleh orang-orang Yahudi ini. Mereka kan mengatakan wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ini kan persangkaan mereka, akal mereka yang berbicara. Demikian juga orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan wa qalu yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwasanya tidak akan pernah masuk surga kecuali mereka-mereka yang mengatakan saya Yahudi dan saya Nasrani. Allah mengatakan tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana bukti kalian bahwa kalian nanti akan masuk ke dalam surga? Ini sama dengan buku yang tadi, kita nggak bisa melihat sesuatu dengan akal. Ini adalah mantiqah wahyu. Semuanya diyakini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengatakan akhirat kekal, sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Iya, di dalam hadis itu kalau disebutkan syab pemuda-pemuda semua. Bagaimana yang tua-tua? Bagaimana yang sudah nenek?
Rasulullah mengatakan nenek-nenek nggak ada di surga. Nenek-nenek nggak ada di surga. Seorang wanita ketika itu, ketika itu nenek-nenek ini sedih dia, nangis dia. Artinya memang Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengembalikan seorang dalam keadaan muda semua, sehingga kan nenek-nenek nggak ada di surga dia. Tentang syab di sini adalah di situ dikatakan syabun nasyat fi ibadatillah. Jadi pemuda di dalam Islam ini adalah pada saat dia balik sampai berumur 40 tahun. Itu masih dikatakan masa muda. Jadi bukan remaja kan terbatas. Kali ini masa muda. Jadi dikatakan di dalam firman Allah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum huda. Mereka lah para pemuda kahfi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami tambahkan hidayah kepadanya. Nah di situ ada warajulun, seorang laki-laki. Nah, ini ada juga seorang laki-laki tidak sebutkan. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi seorang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Itu tidak disebutkan syab, tidak disebutkan pemuda di situ. Jadi seorang laki-laki. Kemudian lagi warajulun lagi tasaddaqa, jadi seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian tidak diketahui tangan kirinya. Itu disebut rajul. Rajul di sini adalah bisa pemuda, bisa yang lain-lain. Dan rajul juga ada sifat-sifat rujulah, sifat-sifat keberanian. Apakah gimana wanita? Wanita juga masuk dalam masalah ini. Syab itu masuk pada wanita. Dan khusus untuk wanita, khusus ada hadis yang sangat khusus sekali disebutkan dalam sebuah hadis, idza shallati imra'ah khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, kemudian dia mampu menjaga kehormatannya, wa ata'at ba'alaha, kemudian dia taat kepada suaminya, wa qila laha udkhulil jannata min haitsu syi'ta, masuklah kamu ke dalam surga di pintu mana saja yang kamu sukai. Ini khusus kepada kaum wanita. Jadi enggak usah khawatir, Pak. Jadi enggak usah khawatir kita. Insyaallah kalau kita beriman, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, semua nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan ganjarannya dan akan masuk surga sesuai dengan amalan-amalan yang dimilikinya. Baik. Ada 2 tadi, Pak ya? Ya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait surga dan neraka gitu. Mungkin ada kajian khusus gitu loh Ustaz. Jadi di lain waktu gitu rutin gitu mengenai surga dan neraka sebagai upaya penguatan iman dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini nanti banyak jamaah yang termotivasi untuk terus-menerus untuk memperbaiki amal dan meningkatkan amal untuk persiapan perjalanan yang panjang itu Ustaz. Pertanyaan anak Ustaz terkait masalah khauf tidak akan terbentuk ketika seseorang itu tidak sabar Ustaz. Cara menghadirkan kesabaran dalam ketaatan, dalam upaya khauf hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, itu bagaimana Ustaz? Apakah ada trik dan tip gitu? Apakah cuma berdoa gitu loh? Ya. Kemudian ketaatan itu atau kesabaran dalam ketaatan itu terbentuk Ustaz? Terima kasih. Baik, yang tadi tentang kajian khusus. Jadi hampir setiap kitab, setiap penceramah insyaallah menyampaikan tentang masalah surga dan masalah neraka. Jadi semua bab, baik kitab tauhid, kitab fikih, demikian juga kitab sirah yang lain, di situ juga ada kaitannya dengan masalah-masalah kehidupan surga dan neraka ya. Kalau mungkin ada kajian khusus ya, ada bab yang memang tersendiri, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Di situ akan diterangkan tentang tahapan-tahapan. Dulu kalau nggak salah pernah kita sampaikan sekilas
tentang tahapan-tahapan hari akhirat. Jadi tahapan pertama seorang masuk di alam barzakh, kemudian tahapan kedua dia nanti dipanggilkan dan kumpul di padang mahsyar, kemudian tahapan ketiga mereka nanti akan mendapatkan syafaat, maksudnya syafaat di sini untuk segera Allah Subhanahu wa taala menghisab mereka. Tahapan yang keempat adalah tahapan hisab. Tahapan yang kelima adalah mizan, setelah dihisab nanti ditimbang amalan itu. Kemudian setelah itu tahapan yang berikutnya adalah manusia semuanya menuju ke satu jembatan siratnya. Kemudian mereka melewatinya. Kemudian tahapan berikutnya ada orang-orang yang langsung ke dalam surga, dan ada juga yang langsung ke dalam neraka, dan ada orang-orang yang menunggu sebagai ashabul a'raf. Itu hampir semua bab itu ada. Jadi bab maksudnya adalah bab fikih ada, bab tauhid ada, bab sirah ada, demikian juga bab yang lain pun ada insyaallah dia. Dan kalau ingin membaca lebih lengkap lagi nanti baca di kitabnya At-Tazkirah. At-Tazkirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Ini sangat bagus sekali membahas tentang masalah surga dan neraka. Kemudian tentang kedua, trik-trik atau kiat-kiat bagaimana untuk menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita melihat generasi yang pertama. Kita melihat Al-Qur'anul Karim mulai dari ayat demi ayat, surat demi surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah. Ini adalah menggiring para sahabat-sahabat ini untuk memahami kehidupan akhirat, negeri akhirat. Yang itu tidak mudah. Jadi mereka-mereka yang sudah bergelimang dengan masalah-masalah duniawi ya, kemudian mereka-mereka ini diajak untuk berpikir tentang masalah akhirat. Sangat jauh sekali dia. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka 13 tahun. Ini kan 13 tahun di pondasi. Sehingga ayat yang pertama kali turunlah ini merupakan salah satu dari uslub dakwah yang sangat luar biasa dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang pertama dikenalkan tauhid. Tuhan, siapa Tuhan itu? Dijelaskan berikutnya adalah khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Ini uslub dakwah yang sangat luar biasa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah? Kenapa tidak dikatakan khalaqal insana min turab, yang menciptakan manusia dari tanah? Ini sangat luar biasa, pendekatan yang sangat-sangat luar biasa. Kalau pada saat itu, logikanya ini, pada saat itu mereka disuguhi satu firman Allah yang Rasulullah mengatakan, membacakan firman Allah bahwa manusia itu diciptakan dari turab, dari tanah, mereka semuanya langsung akan menuju Muhammad Majnun. Langsung akan dituduh Majnun. Karena selama ini yang mereka alami bahwa manusia itu ya prosesnya ya seperti itu. Ada proses pernikahan, kemudian lahirlah seorang anak. Jadi ayat ini masih bisa diterima. Jadi khalaqal insana min 'alaq. Kemudian nanti ketika keimanan mereka sudah kuat, barulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah dia. Ini setelah sekian puluh tahun berdakwah dia. Sekian tahun berdakwah. Itu adalah ini adalah uslub dakwah yang seharusnya pendekatan seperti inilah dilakukan oleh para dai dia, sehingga dia mengetahui betul siapa audiennya ini, siapa yang dihadapinya, sehingga seorang tidak langsung lari dia. Dan kita melihat juga uslub dakwah yang sangat luar biasa dalam Al-Quran. Allah sering mengedepankan kata-kata al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi sering mengedepankan yang ma'ruf dulu, sehingga seseorang ketika mempelajari hadis, pelajari yang sahih dulu. Hadis yang sahih semuanya dipelajari. Ada kitab Arba'in Nawawi,
Hadisnya insyaallah sahih, ada juga yang hasan. Kemudian pelajarilah hadis yang sahih yang berikutnya lah, ada al-lu'lu' wal marjan. Ini kan hadisnya sahih semua, muttafaqun alaih. Kemudian pelajari hadis sahih lagi, Umdatul Ahkam. Ini sahih semua. Baru nanti kepada Bulughul Maram, itu ada hadis sahih, ada hasan, al-dhaif, bahkan ada yang maudhu. Ini uslub dakwah yang sangat luar biasa sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada para hamba-hambanya ya, bagaimana cara memahamkan terhadap adanya kehidupan akhirat ini sangat luar biasa. Pendekatannya sangat-sangat luar biasa. Mereka diajak berpikir bagaimana kehidupan nanti, kehidupan setelah meninggal dunia. Ini sekali lagi tidak mudah untuk menyampaikan pada saat itu. Tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala sedikit demi sedikit menggiring. Kemudian dikatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Dikatakan, jadi kalian ini sungguh bermegah-megahan terhadap dunia. Ketahuilah bahwa kalian juga akan mati nanti. Nah, ketika mati apa yang terjadi? Diceritakan di dalam ayat yang lain. Jadi betul-betul penanaman untuk penanaman tauhid sangat luar biasa untuk menimbulkan rasa khauf itu. Dan sekali lagi itu tidak mudah. Ini memerlukan waktu yang panjang. Karena itulah ya kita mesti bercermin kepada para salafus saleh, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan para ulama-ulama, bagaimana mereka menerapkan Islam dalam kehidupannya, bagaimana mereka mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga Ibnu Mas'ud mengatakan, saya mempelajari 10 ayat di dalam Al-Quran dan saya tidak akan pernah menambahnya kecuali saya betul-betul memahaminya. Abdullah bin Umar mengatakan, saya mempelajari surah Al-Baqarah 8 tahun. Jadi beliau mengkaji surat Al-Baqarah ini selama kurang lebih 8 tahun. Kita berapa lama kita haji gitu? Berapa lama kita mengkaji? Berapa lama kita mengaji dan mengkaji gitu ya? Banyak mungkin yang mengaji, baca biasa, tapi yang mengkaji jarang ya. Sehingga tidak mendapatkan hudan, tidak mendapatkan petunjuk. Ya bisa ngaji aja gitu. Jadi Al-Quran yang dibaca mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas berapa kali, tapi ketika ditanya nggak paham maknanya dia. Karena itulah Al-Quran diturunkan untuk kita kaji bersama-sama sehingga kita dapat memahami tentang isi kandungannya. Begitulah cara-cara kiat-kiat kita untuk menumbuhkan rasa khauf kita. Kita bercermin kepada para salafus soleh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, la tasluhu hadhil ummah illa ma saluhat awwaluha. Tidak akan mungkin umat ini bisa selamat, bisa baik kecuali dia mengikuti sebagaimana generasi yang pertama, yaitu generasi sahabat. Kita perbanyaklah kita membaca sirah, perbanyaklah kita membaca kisah-kisah para sahabat, sehingga kita akan timbul dalam diri kita rasa khauf dan kesabaran di dalam mengemban agama ini. Baik. Selain juga memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada peringatan ini. Sudah ada lampu merah ya. Baik, mungkin ini yang dapat sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.